Jangankan mantunya presiden, sama mantunya malaikat pun kalau boleh melawan. Aturan yang ada, aturannya begini, ikuti begini. Tidak boleh bawa beras, ya jangan pakai beras. Jangan bawa yang melakukan intervensi melalui kekuasaan, ya jangan lakukan itu. Yo guys, nah di tengah suhu politik nih Sumatera Utara yang kian dinamis, ada nih dua tokoh muncul sebagai pesaing kuat guys untuk kursi gubernur. Nah ini Edi Rahmayadi dan Bobi Nasution. Nah iya kan, keduanya memiliki latar belakang yang berbeda guys. Namun terhubung melalui peristiwa penting dalam kehidupan pribadi mereka loh ya. Nah Edi Rahmayadi nih mantan Pangkostrat, iya kan? Saat ini menjabat sebagai petahana gubernur Sumut. Sementara yang satunya lagi, Bobi Nasution, menantu Pak Jokowi. Jabatannya apa sekarang? Wali Kota Medan. Nah, Sumut menjadi saksi guys dari persaingan politik yang nggak biasa menurut gua. Dua tokoh dengan latar belakang nih yang saling terkait, namun kini berdiri di kubu yang berlawanan loh. Berhadapan-hadapan, bersiap untuk memperebutkan kursi gubernur. Wah, ini seru baru. Nah, kalau lo semua pada inget nih, Edi Rahmayadi pernah jadi bagian penting guys dalam momen pernikahan keluarganya Bobi. Nah, ketika Bobi dan Kahiyang Ayu menikah, Edi nggak hanya menghadirkan nggak hanya hadir prosesi siraman aja, tapi juga ikut memandikan Bobi guys, sebagai bentuk restu dan kebersamaan mereka. Nah, di hari pernikahan, Edi dengan bangga mengantarkan Bobi untuk mengucapkan akad nikah. Nah ini menandakan hubungan kekeluargaan yang erat di antara mereka guys. Namun hubungan keduanya nih sekarang mulai merenggang guys. Hubungan antara Gubernur Sumut nih, Edi Rahmayadi, dan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, hari ini telah menjadi sorotan publik guys. Karena dinamikanya yang fluktuatif. Kadang panas, kadang dingin, mirip orang lagi demam guys. Nah, kedua pemimpin ini meskipun sama-sama memimpin di wilayah Sumut nih, kerap menunjukkan perbedaan guys. Perbedaan pendapat dan pendekatan dalam berbagai isu. Beneran. Mungkin karena perbedaan latar belakang guys. Asal jangan perbedaan pendapatan ya. Nah, Edi Rahmayadi, mantan Pangkostrat TNI ini, AD, memiliki gaya kepemimpinan yang cenderung kalau menurut gue tegas dan hierarkis. Sementara Bobi, menantu Pak Jokowi, ini membawa pendekatan yang lebih ke orientasinya bisnis kalau menurut gue. Nah, salah satu nih titik balik kejadian nih adalah kejadian kalau nggak salah di kawasan Kesawan City Walk di Medan. Program yang diinisiasi oleh si Bobi ini menjadi sumber ketegangan guys sama si Edi itu. Ini disebabkan karena Edi merasa tidak diberi peran guys yang memadai dalam pengambilan keputusan terkait proyek tersebut. Nah ini jadi rumit nih. Nah kebijakannya Bobi untuk mengembangkan kawasan itu tuh dinilai tanpa koordinasi yang jelas dengan pihak provinsi. Nah ini yang membuat Edi geram guys. Nah ketegangan juga memuncak akhirnya saat si Bobi, ini Doi juga menyorot juga guys. Masalah lokasi kalau nggak salah karantina WNI waktu COVID, ingat nggak lo? Yang baru tiba dari luar negeri itu. Nah yang dianggapnya nih kurang berkoordinasi dengan pihak pemerintah kota. Nah loh. Kalau menurut gue sih gaya komunikasi publik mereka emang beda guys dua-duanya. Nah beberapa kali nih terlihat perbedaan dalam cara mereka berkomunikasi di media. Inilah yang kadang memicu guys spekulasi tentang ketegangan di antara keduanya. Nah jelang Pilkada Sumut nih, isu persaingan antara si Edi dan Bobi ini perbincangannya seru loh, apalagi di warganet. Malah Edi yang sebelumnya didukung Gerindra sebagai gubernur
Gubernur petahana loh ini. Ini terancam nggak bisa maju lagi cuy. Gila kan? Nah, karena sampai sekarang itu belum ada satupun partai yang jelas, gamblang mendeklarasikan dukungan kepada Edi. Kali ini Gerindra udah mengeluarkan rekom guys kepada Bobi Nasution, sang mantu penguasa dan kader baru Gerindra. Ayo loh. Nah, kalau kita bahas positioning politiknya ya, si Edi Rahmayadi sebagai petahana kemungkinan akan mengandalkan track recordnya selama ini pada waktu menjabat sebagai Gubernur Sumut. Nah, beliau terakhir terlihat sekarang nih, gue browsing-browsing, lagi deket-deket guys, ke Banteng dan Hanura. Ayo. Banteng di Sumut itu mempunyai 21 kursi, dan udah bisa maju sendirian. Sedangkan Hanura itu memiliki 5 kursi di Sumut. Nah lalu nih, kita bahas positioning politiknya si Bobi Nasution ya. Mungkin akan mempromosikan kesuksesan program-programnya di Medan untuk nanti dibawa ke Sumatera Utara. Nah, baru-baru ini Wali Kota Medan, si Bobi, ini udah menerima rekom guys dari PKB untuk diusung sebagai calon gubernur. Wah, loh. Dengan begitu, secara resmi nih, saat ini udah ada 7 parpol yang mendukung Bobi Nasution. Yaitu PKB, Golkar, Gerindra, Nasdem, nah ini PAN, Demokrat, dan P3. Nah, yang seru nanti nih, pasti keduanya akan saling mengkritik guys, kinerja masing-masing nanti nih. Dengan Edi fokus dalam skala provinsi, nah sementara Bobi pada capaiannya di Medan. Isu-isu seperti pembangunan infrastruktur, kemiskinan, ya kan? Terus peningkatan investasi pasti akan menjadi fokus debat mereka guys. Status Bobi sebagai mantunya Pak Jokowi, nah ini menjadi pedang bermata dua. Bisa jadi nih, keuntungan besar di satu sisi lagi justru sebaliknya guys. Ini tergantung pada pandangan masyarakat terhadap pemerintahan pusat. Nah, di tengah persaingan yang semakin memanas, Sumut menjadi panggung guys dari drama politik yang melibatkan 2 tokoh nih dengan ikatan keluarga yang erat namun berbeda jalur guys. Nah, saya ini keluarga, istri saya ini adalah bibi dari Bobi Nasution. Nah, urusan Edi versus Bobi ini udah selesai nggak di keluarga ini Bang Edi ini? Kita pengen tahu juga nih Bang. Persoalannya persoalan politik, persoalan demokrasi. Sehingga kalau persoalan demokrasi harusnya tidak ada urusan keluarga, urusan mertua, urusan bapak, urusan istri, itu sudah selesai. Karena ini akan menjadi seorang umaroh. Jadi tidak ada lagi urusan keluarga, Arif. Nanti kalau pakai keluarga-keluarga, saya juga punya menantu. Nanti menantu saya mau jadi semua, kan repot kita nanti. Pertarungan ini bukan hanya tentang merebut kursi gubernur loh, tapi juga tentang bagaimana nih kedua pemimpin ini bisa mengesampingkan dong perbedaan mereka demi kebaikan masyarakat Sumut. Dalam politik, persaingan itu adalah hal yang biasa guys. Namun, ketika melibatkan hubungan pribadi dan keluarga, ini kompleksitasnya bertambah. Edi Rahmayadi dan Bobi Nasution ini kini berada di persimpangan penting, di mana mereka harus menunjukkan nih kematangan dan kebijaksanaan mereka dong dalam menghadapi tantangan ini. Siapapun yang menang, harapannya adalah bahwa persaingan ini dapat menghasilkan pemerintahan yang apa? Ya lebih baik lagi dan lebih tanggap terhadap kebutuhan rakyat Sumatera Utara. Oke? Gue Singi, ciao.